Om Namah Shivaya. Om Swastiastu. Siwa Purana Mahatyam Bab 1. Keagungan Siwa Purana. Resi Saunaka berkata, Sloka 1. Oh Resi Suta yang penuh pengetahuan, Tuan hamba yang mengetahui segala jenis prinsip pengetahuan filsafat, mohon ceritakanlah pada kami tentang esensi dari kitab Purana itu secara mendetail. Sloka 2. Bagaimanakah perbuatan dan sikap baik, pengabdian yang baik, dan pengetahuan pembedaan bisa berkembang? Bagaimanakah perbuatan dan pikiran jahat bisa dijauhkan oleh orang baik? Sloka 3. Pada zaman kali yang dahsyat ini, hampir semua makhluk hidup dipenuhi dengan karakter jahat. Apakah ada cara yang paling efektif untuk menghalaunya? Sloka 4. Sekarang beritahukanlah hamba bagaimana cara yang terbaik untuk mencapai kepribadian yang sempurna, sikap yang paling sempurna di antara yang sempurna. Sloka 5. Praktek spiritual apakah yang secara khusus mensucikan jiwa manusia? Apakah yang memungkinkan pikiran seseorang yang tidak sempurna bisa mencapai kesadaran siwa? Resi Suta menjawab. Sloka 6. Oh yang utama di antara para resi, Anda sungguh terberkati karena memiliki keinginan yang amat kuat terhadap hal itu. Sekarang saya akan menceritakan rahasia dari kitab suci kepada Anda. Sloka 7. Yang terkasih, dengarkanlah semua ajaran suci dan mengembangkan pengabdian yang sejati dan segala sesuatu yang baik untuk menyenangkan siwa. Sloka 8. Ajaran ini adalah yang menjadi penghancur dari rasa takut terhadap ular piton yang bernama kala kematian. Tuan Resi, ini ajaran itu adalah Siwa Purana yang diajarkan oleh Siwa sendiri. Sloka 9. Untuk kepentingan umat manusia,
pada zaman kali ini, resi biasa telah menyingkat ajaran itu sebagai ungkapan rasa terima kasihnya pada resi Sanat Kumara yang memerintahkannya untuk menyusun Purana ini. Seloka 10. Tuan Resi, tidak ada lagi selain Siwa Purana yang berguna untuk mensucikan pikiran orang-orang yang berada pada pengaruh zaman kali ini. Seloka 11. Hanya orang cerdas dan memiliki tumpukan pahala yang besar pada kehidupannya yang sebelumnya sajalah yang bisa memahami dan larut dalam ajaran Siwa Purana ini. Seloka 12. Siwa Purana ini adalah yang tertinggi di antara ajaran kitab suci yang ada. Ajaran ini adalah perwujudan Siwa sendiri, dan oleh karenanya maka kitab ini harus diperlakukan sebagaimana memperlakukan Siwa sendiri. Seloka 13. Dengan membaca dan mendengarkan kisah dan ajaran yang terkandung di dalamnya, maka orang yang baik akan berubah menjadi alim dan suci. Dengan cara apapun, maka orang itu akan segera mencapai alam kesadaran Siwa. Seloka 14. Maka setiap usaha yang dilakukan untuk bisa mengetahui dan mendengarkan isi kitab ini selalu berpahala. Perhatian yang penuh terhadap isi kitab ini akan menghasilkan pemenuhan terhadap segala keinginan. Seloka 15. Dengan mendengarkan isi dari kitab Purana ini, maka seseorang akan menjadi tanpa dosa. Setelah menikmati semua kenikmatan duniawi, maka ia akan segera mencapai alam Siwa. Seloka 16. Hanya dengan mendengarkan kisah Siwa, maka orang itu akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukan upacara Rajasuya atau 100 Agnistoma. Seloka 17. Tuan Resi, mereka yang mendengarkan Siwa Purana yang merupakan kitab suci yang tertinggi dari semua kitab suci tidak lagi menjadi manusia biasa. Mereka telah menjadi salah satu manifestasi Rudra sebagai bagian dari Siwa. Seloka 18. Para resi mengatakan bahwa debu kaki mereka yang senantiasa membaca kitab suci Siwa Purana ini lebih suci dibandingkan dengan tempat suci sekalipun. Seloka 19. Semoga mereka yang ingin mencapai pembebasan akan selalu mendengarkan isi dari kitab Purana ini dengan penuh pengabdian yang tulus.
Sloka 20. O Tuan Resi, jika mereka tidak sanggup untuk selalu membaca dan menghayatinya, maka biarkanlah mereka membacanya sedikit demi sedikit setiap harinya dengan pikiran yang sepenuhnya terkendali. Sloka 21. Jika ia tidak sanggup membacanya setiap hari, maka biarkanlah mereka membacanya pada bulan-bulan suci. Sloka 22. Mereka yang membaca kitab ini meskipun hanya 1 muharsta atau 48 menit saja, setengah dari waktu itu, seperempat, atau walaupun untuk sesaat saja, maka ia tidak akan menderita satu penderitaan apapun. Sloka 23. Pemimpin dari para resi, orang yang membaca isi kitab suci itu akan sanggup menyeberangi lautan kehidupan setelah mengalami pembakaran karma-karma masa lalu yang telah mengikatnya. Sloka 24. Tuan Resi, pahala yang didapatkan dari melakukan berbagai upacara yatnya akan sama jika ditimbang dengan pahala dari mendengarkan isi kitab suci ini. Sloka 25. Khususnya dalam zaman kali ini dan lebih memungkinkan bagi seseorang untuk mencapai pembebasan selain dengan memahami isi kitab suci Purana ini. Sloka 26. Tidak perlu diragukan lagi bahwa mendengarkan Purana ini dan mengucapkan nama Siwa adalah sama saja dengan memiliki pohon kalpawraksa dalam memenuhi keinginan seseorang. Sloka 27. Demi mereka yang memiliki dan terpengaruh oleh zaman yang dahsyat ini, maka Dewa Siwa telah menyediakan sebuah nektar yang disebut sebagai Siwa Purana. Sloka 28. Jika seseorang meminum nektar keabadian, maka ia akan menjadi abadi dan kekal. Namun orang yang meminum nektar abadi yang terdapat dalam Siwa Purana, maka tidak hanya mereka yang menjadi, namun seluruh keluarga dan kerabatnya ikut merasakan hal yang sama. Sloka 29. Pahala yang didapatkan dari mempelajari Siwa Purana ini pasti akan menjadi dan pasti seperti itu. Sloka 30. Hanya dengan mendengarkan Siwa Purana saja, jika demikian hasilnya, lalu apa yang akan terjadi jika Siwa berdiam dalam diri seseorang dan mengikuti perintah orang itu? Sloka 31. Kitab yang terdiri dari 24.000 sloka ini dibagi menjadi 7 samhita. 3 jenis pengabdian kepada Tuhan terdapat di dalamnya, yaitu meditasi,
pengucapan doa-doa dan cara pemujaan dan pelayanan padat dijelaskan secara mendetail di dalamnya. Maka Purana ini harus dibaca dengan penuh hormat dan bakti. Sloka 32. Samhita yang pertama disebut Widyeswara, yang kedua adalah Rudra Samhita, yang ketiga adalah Satarudra Samhita, dan yang keempat adalah Kontirudra Samhita. Sloka 33. Samhita yang kelima adalah Uma Samhita, yang keenam adalah Kailas Samhita, dan yang ketujuh adalah Wayawiya. Dengan demikian ada 7 samhita dalam Siwa Purana ini. Sloka 34. Siwa Purana yang terdiri dari 7 samhita ini menyatakan bahwa Siwa setelah mencapai tingkat yang sama dengan Brahman dan mendapatkan pencapaian tertinggi dari segala disiplin spiritual. Sloka 35. Ia yang membaca seluruh isi kitab Siwa Purana ini akan tanpa meninggalkan salah satunya, maka ia layak disebut sebagai seorang Jiwatmutta. Sloka 36. Tuan Resi, mereka yang diliputi oleh ketidaktahuan akan selalu tenggelam dalam lautan keduniawian sebelum isi kitab Siwa Purana sampai ke telinganya. Sloka 37. Untuk apakah seseorang disarankan untuk membaca isi kitab suci dan yang lainnya menyusun Purana? Hanya Siwa Purana saja yang dengan tegas menyatakan bahwa itu adalah untuk mencapai pencerahan, pembebasan. Sloka 38. Rumah yang menjadi pusat atau tempat diceritakannya Siwa Purana ini akan menjadi tempat suci. Hal itu akan menghancurkan segala dosa yang diperbuat oleh para penghuninya. Sloka 39. Ribuan kurban kuda dan ratusan Wajapaya tidak akan menyamai, bahkan 1/16 dari keagungan Siwa Purana. Sloka 40. Oh yang terbaik di antara para resi, seorang pendosa akan tetap menjadi pendosa hingga ia mendengarkan isi kitab Siwa Purana dengan penuh bakti. Sloka 41. Semua sungai suci, Gangga dan yang lainnya, 7 kota suci termasuk Gaya, tidak akan pernah sanggup menyaingi kesucian Siwa Purana. Sloka 42. Jika seseorang menginginkan pembebasan yang tertinggi, maka ia hendaknya membaca
satu sloka yang terdapat dalam kitab Siwa Purana. Sloka 43. Ia yang dengan sepenuh hati mendengarkan isi kitab Purana dan dengan penuh perhatian memahami maknanya atau hanya dengan membacanya saja, maka tidak diragukan lagi ia akan menjadi sebuah jiwa yang agung. Sloka 44. Tuhan Mahesasana adalah dewa yang sangat pemurah pada mereka yang mendengarkan pembacaan kitab Purana. Jika kematian menjemput orang itu, beliau dengan senang hati akan memberikan tempat pada orang itu di alamnya. Sloka 45. Ia yang memuja Siwa Purana ini dengan penuh bakti, maka ia akan mendapatkan segala kenikmatan duniawi, dan di akhir hayatnya maka ia akan mencapai Siwa Loka. Sloka 46. Tanpa mengurangi rasa baktinya pada kitab ini, ia yang senantiasa memperlakukan kitab ini dengan penuh bakti, maka ia akan selalu mendapatkan kebahagiaan. Sloka 47. Siwa Purana yang suci ini satu-satunya milik para pemuja Siwa yang setia, harus senantiasa diperlakukan dengan hormat jika ia menginginkan kebahagiaan di bumi dan kebahagiaan kelak di alam sana. Sloka 48. Siwa Purana yang berisikan 4 tujuan hidup manusia catur Purusatra hendaknya selalu didengarkan isinya dan dibaca dengan penuh bakti. Sloka 49. Siwa Purana yang merupakan harta dari semua Weda, Intiasa, dan semua kitab suci lainnya hendaknya selalu dipahami sedemikian rupa oleh mereka yang mengejar pembebasan dan kebahagiaan rohani. Sloka 50. Siwa Purana ini adalah pegangan bagi para pencari kebenaran sejati untuk selamanya. Adalah satu-satunya kitab yang pantas untuk diagungkan oleh para pencari kebenaran. Kitab ini mengalahkan 3 jenis duka, yaitu penyakit badan, penyakit mental, dan kekurangan dalam spiritual. Purana ini selalu memberikan kebahagiaan, dan Purana ini selalu disenangi oleh para dewa yang dipimpin oleh Brahma, Hari, dan Isa. Sloka 51. Dengan pikiran yang selalu senang, hamba bersujud kepada Siwa Purana yang suci selamanya. Semoga Siwa berkenan dan bermurah hati kepada hamba dan memberikan bakti yang tulus kepadanya.
kata saya dek tamu mohon ampun. Untuk itu suksema perang langkungan kukaturan titiang nunas ampura titiang dek tamu akhiri dengan Prama Santi, Om Santi, 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 Om. Damai, damai, damai untuk kita semua.